Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya semua dan jangan lupa jaga kebersihan selalu. Adik-adik, walaupun saat ini kita tidak bisa beribadah sama-sama di IMPA, melalui video ini Kakak Layan mau mengajak adik-adik bersama, yuk kita mempersiapkan diri kita mengikuti ibadah Jumat Agung. Nah, adik-adik, sudah siap belum? Ayo, duduk yang manis dan tertib ya, karena ibadah sudah mau dimulai. Jangan lupa disiapkan Alkitabnya ya. Adik-adik yang sudah duduk manis, yuk kita saat teduh bersama. Mari lipat tangannya, tutup mata kita, mari berdoa. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, kami, anak-anakmu, sudah siap untuk mengikuti ibadah Jumat Agung. Saat ini kami mohon urapi kami Tuhan untuk dapat mengikuti dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, yuk kita mau sama-sama memuji Tuhan. Ayo bangkit berdiri. Kita mau memujikan pujian dari Kidung Ceria 349 ayat 1 dan 2. Semua yang tercipta. Kita nyanyi sama-sama ya. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Ayat 2. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita mau bersama-sama pujikan pujian dari Kidung Ceria 17, Burung Pipit yang Kecil. Nah, kita mau nyanyi bait 1 dan 2. Nyanyi sama-sama ya, sama kakak. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Bait 2. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali. Nah, sekarang kita mau doa pembuka yang akan dipimpin oleh Kak Erna. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengadakan ibadah Jumat Agung. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami, sekalipun kami tidak dapat bertemu muka dengan muka, tapi kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami, supaya anak-anak kami juga dapat mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan memberkati juga pelayan firman-Mu pagi hari ini,
supaya firman yang disampaikan boleh menjadi berkat buat kami semua yang mendengar di rumah. Tuhan Yesus, berkati juga kakak layan yang bertugas sebagai liturgos, supaya Tuhan juga menyertai dan memelihara. Biarlah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya kami mau serahkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh berdoa, bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Ayo adik-adik, kita masuk di dalam pembacaan Mazmur. Siapkan Alkitabnya, buka kitab Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5. Kita akan membacanya berbalasan. Untuk ayat ganjil kakak akan membacakannya, dan untuk ayat genap adik-adik semua yang membacakannya. Sudah siap adik-adik? Kalau sudah siap, kita mulai ya. Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5 dengan judul Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Adik-adik yang membaca ayat genapnya. Ayat 3-nya, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ayat 4 adik-adik. Ayat 5 ya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian firman Tuhan dari bacaan kita Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5. Adik-adik, mari kita menyambut pembacaan Mazmur kita. Kita mau menyanyikan pujian dari Kidung Ceria 127. Halelu, halelu. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar,
Mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah Anak Allah."
Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Selamat pagi adik-adik semua. Siapa yang tahu hari ini hari apa? Iya benar, hari ini hari Jumat. Loh, hari Jumat kok kita ibadah ya? Benar, sekarang adalah hari Jumat Agung untuk memperingati hari wafatnya Tuhan Yesus Kristus. Ada yang tahu nggak ceritanya bagaimana? Ya, tadi kita sudah bersama-sama nonton videonya ya. Tuhan Yesus memanggul salib yang begitu berat sendirian. Karena berat, Tuhan Yesus terjatuh. Maka dari itu, Simon dari Kirene diminta untuk membantu mengangkat salib Tuhan Yesus. Kemudian sampailah rombongan yang mengarak Tuhan Yesus ke Golgota atau disebut dengan nama Bukit Tengkorak. Ada 3 salib di sana. Tuhan Yesus disalib di tengah dan di sebelah kiri dan kanannya ada 2 orang penjahat. Tuhan Yesus disalib untuk mengampuni dosa anak-anak semua. Karena Tuhan Yesus sayang sama anak-anak semua. Sekarang, bagaimana cara kalian berterima kasih kepada Tuhan Yesus? Wah, adik-adik hebat. Benar sekali. Kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan Yesus dengan rajin beribadah di gereja, rajin ibadah di rumah, sayang keluarga, sayang teman, dan selalu menolong orang lain, dan melakukan yang benar dan baik. Kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, sebab tidak ada seorang pun dari manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan kita sudah menyaksikan melalui film yang kalian saksikan tadi. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah menyaksikan film, bahkan refleksi yang sudah disampaikan oleh Kakak Layan. Biar apa yang sudah kami saksikan Tuhan, itu boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, agar kami boleh hidup layak, karena kematian-Mu di atas kayu salib ini Tuhan. Engkau mati bagi kami Tuhan, sekalipun Engkau tidak berbuat salah. Untuk itu Tuhan, ajar kami untuk selalu berbuat baik terhadap sesama kami, dimanapun kami berada, baik di lingkungan rumah, baik di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan gereja kami. Jadikan kami ini alat-Mu Tuhan, jadikan kami ini saksi-Mu di dunia ini melalui perbuatan-perbuatan kami Tuhan. Karena Engkau sudah baik bagi kami, Engkau sudah rela menderita, bahkan diejek, diolok, disesah, bahkan juga dipukul kepalanya dan disalibkan untuk kami Tuhan. Untuk itu biarlah kami boleh melewati hari-hari kami dengan baik seturut dengan kehendak Bapa, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang berkenan di mata Tuhan, yang selalu melakukan firman ini di dalam hidup kami. Untuk itu, kami mau serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang akan memberkati kami, bahkan juga kakak-kakak Layan yang sudah bersedia menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan juga memberkati adik-adik semuanya.
supaya di dalam kehidupannya Tuhan berkati. Khususnya di masa-masa saat ini, mereka harus belajar di rumah. Karena dengan kasus corona ini Tuhan, biarlah Tuhan tetap memelihara mereka, supaya mereka juga boleh menjaga kesehatan mereka, menjaga makan mereka, supaya mereka boleh hidup benar di hadapan Tuhan dan dijauhkan dari penyakit yang selama ini menjadi beban buat kami, yaitu virus corona ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin menyerahkan semuanya kepadamu. Untuk itu kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, yuk mari kita meresponi firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Ceria 19 yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Sekali lagi ya. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Adik-adik, mari kita akhiri ibadah kita. Yuk kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau pujikan kasih Yesus manis dan indah. 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 Oh, 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 sungguh indah. Sekali lagi ya. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Adik-adik, kita mau tutup ibadah kita. Yuk lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan yang telah diberikan kepada kami, sehingga kegiatan ibadah Jumat Agung hari ini dapat terlaksana dengan baik dan boleh berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin. Bapa